Tapi hari ini sangat sederhana dan sangat irit dan sangat bagus saudara bisa dipilih. Tentu ini bukan adalah proses yang gampang yang dilalui hari ini. Dengan begitu matang pertimbangan dan teman-teman sebagainya harus mengamanahkan saudara. Ingat bahwa pimpinan ini banyak tantangannya. Saudara sudah setara dengan stakeholder di seluruh kecamatan yang ada di sebelahnya. Kalau sudah setara dengan stakeholder misalnya camat, kapolsek dan lain sebagainya, setara dalam artian ruang lingkup yang harus dipimpin. Berarti kita harus merubah image, harus merubah mental, dan harus merubah tata cara bergaul. Kalau tidak, kita tidak dikenal. Dan kalau tidak, kita tidak akan diperhitungkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga ini bisa disampaikan ke bawah bahwa ada aturan yang berorganisasi supaya tidak menjalankan aturan main itu secara suka dan tidak suka. Teman-teman di ranting maupun di PAC nantinya, tentu kita harus ingat satu hal, bahwa berorganisasi di Pemuda Pancasila ini di bawah pimpinan Bung Ketua Kodrat hari ini ada yang berbeda dan sangat bagus. Pertama, kita dipastikan membuat database. Kita harus dipastikan membuat database, bukan harus ogah-ogahan dengan jumlah baju. Tugas PAC yang terpilih hari ini, selain nanti merubah SK ranting-ranting, itu kan kemarin SK ranting oleh karateka. Besok atau lusa setelah keluar SK, rubah lagi kembali SK mereka supaya saudara yang mereka. Artinya bahwa di samping peraturan yang hari ini ada, bahwa kita dipastikan mengukur kekuatan kita secara database. Tidak lagi hari ini kita berbicara kami banyak, kami besar, dan kami sangat banyak. Tapi ayo kita tunjukkan laporan bertanggung jawab kita itu sesuai jumlah anggota, segitulah jumlah KTA yang sudah dipegang. KTA itu gratis. Bila ada ranting penggunaan ranting yang dikutip, lapor ke kami. Akan ditindak yang mengutip itu. Artinya bahwa ada kelonggaran, kenapa nggak mau? Artinya di samping kita mau berorganisasi, mestinya kita kan harus mempunyai identitas yang baik. Inilah yang kita harapkan kepada seluruh teman-teman sampai tingkat basis terendah, sehingga mampu menjalankan dan menjaga nama baik organisasi ini dalam kondisi apapun dan dimanapun saudara berada. Jangan rusak dan jangan makin tidak baik image-nya ketika teman-teman menjadi pimpinan di desa masing-masing. Ini yang kita tidak mau. Bagaimana supaya catatan sejarah lebih bagus ke depan itu, bahwa di Sibolangit ini menjadi catatan yang baik di seluruh Kabupaten Deli Serdang, bahwa kecamatan terbaik itu harus dari Sibolangit. Itu muncul supaya bisa lebih baik adalah kinerja teman-teman dari bawah. Urus administrasi yang baik supaya terlihat ada ukurannya, bahwa jiwa dan semangat berorganisasi benar-benar muncul dari Sibolangit. Teman-teman jangan kaku dalam menjalankan aturan, dan jangan kaku dalam berdiskusi dengan siapa saja pun. Dan jangan pernah, saya ingatkan kepada kita, lupakan ketika cerita sayalah yang membesarkan ini, sayalah yang membesarkan, lupakan cerita itu. Jangan pernah lagi kita mengatakan bahwa kitalah satu-satunya yang bisa membesarkan organisasi ini, salah. Karena kalau itu tercipta dan terbiasakan, maka yang lain akan mulai tidak semangat. Karena kita bersamalah besar organisasi di Sibolangit ini. Karena teman-teman semua rantinglah bisa besar teman-teman di Sibolangit ini. Karena kebesaran anak ranting maka berimbas ke ranting. Karena kebesaran ranting maka akan berimbas ke PAC. Maka karena kebagusan dan kebaikan PAC akan berimbas ke MPC. Begitu juga MPC. Tata cara yang baik itulah akan berimbas ke MPW. Artinya bahwa kita akan dilirik di seluruh beberapa jenjang-jenjang yang ada di kecamatan maupun di kabupaten.
Tentu hari ini kita sudah harus bersiap-siap. Teman-teman, saya yakin kita ini semua adalah yang punya mental yang baik. Dan selagi saya masih kata sambutan, tolong yang di belakang diam. Saya ulangi, selagi saya kata sambutan, tolong yang di belakang diam. Karena kalau saya ngomong di sana ngomong, nggak tahu kita siapa yang dengar nanti. Baik, kalau situasi hari ini kita manfaatkan dengan penuh semangat berorganisasi, maka kita yakin tidak hari ini, besok, dan tidak sama kita, sama keturunan generasi kita, tetap akan menikmati hasil yang kita buat hari ini. Kebaikan yang kita lakukan hari ini, yakinlah teman-teman, tidak akan hilang. Tidak ada satupun kebaikan yang hilang kalau kita lakukan dengan tulus. Tidak sama kita, keluarga kita, akan turun kebaikan itu sendiri. Kejujuran yang baik yang kita lakukan itu tidak akan hilang, akan berguna bagi kita, yakin dan percaya. Maka berorganisasi juga begitu. Tidak boleh langsung salah niat. Begitu dekat dengan ketuanya, ceritanya yang baik kali. Begitu tidak dekat, ketuanya yang paling jelek. Itu juga tidak boleh. Maka ciptakanlah loyalitas terhadap pimpinan, hormat terhadap pimpinan. Kalau kita mau menjadi orang yang terdidik terhadap organisasi. Teman-teman, pasti kita rasakan. Kalau kita sudah salah niat berorganisasi karena tujuan untuk pribadi dan lain sebagainya, pasti satu saat kita akan terpenggal dengan kepentingan itu sendiri. Karena bagaimanapun aturan itu akan selalu berhadapan dengan kita. Hadir aturan-aturan yang baik hari ini, administrasi perbaikan dan lain sebagainya, bukan untuk menyiksa dan menghukum teman-teman, tapi untuk memperbaiki kita semua, bukan hanya seperson saja. Untuk kita semua. Tentu kita harus apresiasi. Nah, jadi kalau tadi saya sampaikan waktu di pembukaan bahwa kalau kita tidak mulai bersemangat hari ini melihat simpul-simpul kepentingan di desa, di dusun dan lain sebagainya, kapan lagi? Menjadi ketua ranting itu mungkin sebagian tempat gampang, sebagian tempat susah. Tapi yakin dan percayalah teman-teman sebagai ketua ranting itu sudah menjadi tokoh. Sudah menjadi tokoh, bukan preman. Kalau sudah menjadi tokoh, berarti seperti apa yang harus kita lakukan di desa itu? Kita harus sanggup melihat kondisi desa kita. Bila kepala desa tidak bisa bersinergi dengan ketua ranting, maka ketua ranting periksa kegiatan-kegiatan desa itu. Kalau sudah bersinergi, ya sudah. Ngapain lagi? Artinya bahwa kita ini harus mulai mampu melihat kondisi di mana kita berada. Begitulah sehingga kita terhitung. Begitulah sehingga kekuatan kita mempunyai notabene yang bisa diperhitungkan dan harus ditakuti. Ditakuti dalam tanda petik saling menghormati. Teman-teman, kita semua punya kemampuan. Kita semua punya teman, punya komunikasi. Dan kalau ada yang menjadi masalah antara kita, baik person, organisasi maupun yang lain, yuk kita saling terbuka. Dan jangan ketika nanti kami orang MPW misalnya butuh dengan saudara-saudara yang ada di Simbolangit. Contoh saya bocor ban misalnya di sana, satu pun tak ada yang bisa ditelepon. Itu susah juga. Berarti kan kita tidak muncul sistem yang loyalitas berteman itu. Yang saya harapkan mau jam berapa pun itu harus ada yang bisa ditelepon. Ya, jadi kita mengadu ke siapa kalau tidak sama teman? Inilah yang kita. Begitu juga teman-teman begitu berada di kecamatan lain, berada di Medan dan lain sebagainya. Makanya terbukalah untuk diri. Sehingga begitu beranjak dari kecamatan ini, semuanya kita punya teman yang banyak lagi. Itulah fungsi kita berorganisasi. Berarti kita punya teman yang sangat banyak. Kita punya saudara yang sangat banyak. Berarti kita tidak susah dan tidak akan jadi miskin. Kalau saudara masih merasa susah, pening, miskin, berarti teman tidak, saudara tidak membuka diri terhadap yang lain. Kalau saudara tidak mau membuka diri tentang komunikasi, kemampuannya, maka mengendaplah itu kepada saudara sendiri. Rasakanlah sakit sendiri. Terbuka kita. Apa kemampuan dan potensi kan bisa kita cari. Ketua MPS kan selalu bilang, apa yang bisa kami bantu, kami siap turun. Terkait dengan pemilihan kepala desa, apa yang perlu? Semangat kita beri. Biaya aku kita beri, wajar. Sebagai anggotanya mengirim kedua kota, wajar. Jadi inilah
gunanya kita saling terbuka untuk kepentingan. Tapi jangan ketika jabatan itu kita dapatkan, kita salah artikan, yang rusak adalah nama pemuda Pancasila. Ketika kita memimpin harus baik, supaya diuji oleh masyarakat dan umat yang lain. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika terlalu panjang karena kami juga merasa waktu sudah menyita. Terakhir bahwa kepada kita semua, tentu ini adalah pertemuan yang sakral. Mohon maaf kami jika memang nanti ada yang salah. Di pertemuan yang sakral ini saya mohon kiranya ada catatan penting supaya di saat berpisahnya semua teman-teman tidak hanya berpisah begitu saja. Itu tolong dibuat catatan penting antara ketua terpilih dengan teman-teman ranting. Apa yang harus disepakati supaya akhirnya ada yang jalan kaki. Artinya ada simbiosis mutualisme antara teman-teman dengan pimpinan. Saya pikir itu. Mohon maaf Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila! 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 Merdeka! Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua.